Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Puspitasari, nomor induk mahasiswa 85800135 dari UPPJJ Yogyakarta. Kali ini akan melakukan praktikum tentang kelistrikan. Percobaan pertama yaitu muatan listrik. Tujuan percobaan menunjukkan adanya muatan listrik pada sebuah benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrotika dua benda bermuatan. Alat dan bahan: bola pingpong 2 buah, benang jahit, lembar wol dan nilon, tas plastik, isolasi, penggaris plastik, dan potongan kertas kecil-kecil. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Dalam listrik, muatan menghasilkan medan elektromagnetik yang dilakukan ke muatan lainnya. Listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika, diantaranya muatan listrik, sifat beberapa partikel subatomik yang menentukan interaksi elektromagnetik, substansi yang bermuatan listrik menghasilkan dan dipengaruhi oleh medan elektromagnetik. Medan listrik, tipe medan elektromagnetik sederhana yang dihasilkan oleh muatan listrik ketika diam, maka tidak ada arus listrik. Medan listrik menghasilkan gaya kemuatan lainnya. Yang ketiga, potensial listrik. Kapasitas medan listrik untuk melakukan kerja pada sebuah muatan listrik biasanya diukur dalam volt. Yang keempat adalah arus listrik. Perpindahan atau aliran partikel bermuatan listrik biasanya diukur dalam ampere. Dan yang kelima adalah elektromagnet. Muatan berpindah menghasilkan medan magnet. Arus listrik menghasilkan medan magnet, dan perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, muatan listrik adalah muatan yang tolak-menolak atau muatan-muatan yang tidak tarik-menarik dengan gaya yang besarnya ditentukan dengan hukum. Berdasarkan pengertian muatan listrik dari KBBI, maka muatan listrik bisa dianggap sebagai suatu muatan yang ada di dalam suatu benda dan bisa menghasilkan gaya pada benda lain jika memiliki muatan listrik. Berikut adalah video praktikum tentang muatan listrik. Berikut adalah tabel hasil pengamatan percobaan muatan listrik. Berdasarkan percobaan di atas, plastik yang digosok pada baju kemudian didekatkan pada bola pingpong yang digantung, maka akan terjadi tarik-menarik. Kemudian, sisir yang digosokkan pada rambut kemudian didekatkan pada potongan kertas akan tarik-menarik. Dan pada saat percobaan, sisir digantikan dengan penggaris plastik. Kemudian yang ketiga adalah apabila penggaris dibiarkan dalam waktu yang cukup lama,
maka penggaris tidak dapat menarik potongan-potongan kertas karena gaya listrik telah habis. Kemudian yang keempat adalah kedua bola pingpong yang digantung berdekatan tidak ada reaksi karena tidak mempunyai gaya listrik. Yang kelima, kedua bola pingpong kiri dan kanan digosokkan dengan kain wol, kemudian didekatkan, maka kedua bola pingpong tersebut akan tolak-menolak karena mempunyai muatan listrik yang sama. Berdasarkan hasil pengamatan di atas, pada kedua bola pingpong kanan dan kiri yang digosokkan dengan bahan yang sejenis, wol dengan wol, plastik dengan plastik, nilon dengan nilon, maka akan tolak-menolak. Hal ini karena mempunyai muatan listrik yang sama. Apabila kedua bola pingpong kanan dan kiri yang digosokkan dengan bahan yang berbeda jenis, maka akan tarik-menarik karena mempunyai muatan listrik yang berbeda. Kesimpulan dari praktikum tentang muatan listrik. Yang pertama adalah muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda. Dan yang kedua adalah setiap benda yang memiliki muatan listrik sejenis apabila didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan benda yang memiliki muatan berlawanan apabila didekatkan akan tarik-menarik. Percobaan yang kedua yaitu tentang arus dan tegangan listrik. Tujuan percobaan yaitu menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Kedua, menjelaskan pengaruh terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan: baterai 3 buah, kabel penjepit, bola lampu 3 buah. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Tegangan listrik, kadang disebut sebagai voltase, adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Berikut adalah video tentang percobaan arus dan tegangan listrik. Berikut adalah tabel hasil pengamatan terhadap jenis bahan kaitannya dengan arus dan tegangan listrik. Berdasarkan video tersebut, kita dapat mengamati bahwa pada arus listrik, yang pertama, kawat besi setelah kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam negatif dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan lempengan besi sebagai saklar dan lampu tetap menyala. Kedua adalah kawat tembaga. Setelah kabel pada kutub positif dan kabel negatif dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan
kawat tembaga sebagai saklar dan lampu tetap menyala. Yang ketiga, sendok. Setelah kabel pada kutub positif dan kabel kutub negatif dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan sendok, kemudian dihubungkan ke sendok perak dan lampu tidak menyala. Kayu. Setelah kabel pada kutub positif dan kabel negatif dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan kayu sebagai saklar dan lampu tidak menyala. Karet penghapus. Setelah kabel pada kutub positif dan kabel negatif dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan karet penghapus sebagai saklar dan lampu tidak menyala. Kertas. Setelah kabel pada kutub positif dan kabel negatif dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan kertas sebagai saklar dan lampu tidak menyala. Tas plastik. Setelah kabel pada kutub positif dan kabel negatif dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan plastik sebagai saklar dan lampu tidak menyala. Air keran. Setelah kabel pada kutub positif dan kabel negatif dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan air keran, kemudian dihubungkan ke air keran dan lampu menyala. Air garam. Setelah kabel pada kutub positif dan kabel negatif dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan, kemudian dihubungkan ke air garam dan lampu tetap menyala. Pada percobaan yang kedua, yaitu tegangan listrik. Pertama, pada rangkaian 1, jika saklar ditutup maka lampu tidak menyala karena kutub negatif pada baterai tidak terhubung pada kabel atau tidak ada tegangan listrik. Yang kedua, pada rangkaian B, jika saklar ditutup maka lampu akan menyala redup karena hanya menggunakan satu buah batu baterai, yaitu tegangan listrik sedikit. Pada rangkaian 1C, jika saklar ditutup maka lampu akan menyala lebih terang karena menggunakan dua buah batu baterai dan muatan listrik juga lebih besar. Yang terakhir, jika rangkaian menggunakan 3 baterai maka nyala lampu akan sangat terang karena muatan listrik juga sangat besar. Kesimpulan, berdasarkan percobaan pertama yaitu tentang arus listrik, dapat disimpulkan bahwa tidak semua bahan dapat dialiri arus listrik menjadi konduktor. Dari bahan-bahan yang telah disediakan, maka bahan yang dapat dijadikan sebagai konduktor adalah kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, mata pensil, dan air garam. Dan bahan yang tidak dapat dialiri listrik atau isolator adalah kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik. Yang kedua, berdasarkan percobaan 2, tegangan listrik, dapat disimpulkan bahwa besarnya arus listrik selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Tegangan listrik berbanding lurus antara arus listrik dengan hambatan listrik. Demikian penjelasan saya terkait praktikum tentang kelistrikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.